Halo kaum Radalina, rebahan ulin yang sajabana. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dilancarkan dari segala halnya ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mamang akan menceritakan alur cerita film Tenaga Kekuatan Penyembuh yang merubah hidup seorang pria culun. Film ini dibintangi oleh John Nelson bersama Kayla Carlson dan disutradarai oleh Martin Gui yang dirilis pada tahun 2020. Tidak lupa Mamang ucapkan selamat datang juga di channel Trisula, channel yang akan berusaha ngoceh sorangan untuk menghibur kalian semua. Dan di sini Mamang ingatkan untuk kalian semua, jangan lupa siapkan cukupai dan udai, aturkan posisi rebahan, miringkan HP-nya, dan bismillah. Film ini diawali ketika seorang pria tua bernama Flugger membongkar kuburan terlarang. Hingga akhirnya kuburan itu meledak disambar petir yang membuatnya terlempar. Di lubang ledakan itu terlihat mengeluarkan cahaya emas. Namun, Flugger hanya pergi dari sana dengan surah-suri serangan. Esok harinya, remaja bernama Kelly sedang membeli sesuatu untuk dimakan. Kemudian, temannya bernama Dominic menyapanya. Hi, Kelly. Hi, Dominic. Seperti biasa, Kelly memakan plastik yang dibelinya di luar toko. Dan tiba-tiba datang beberapa remaja yang dipimpin pria yang bernama Nelson membulinya. Untungnya si pemilik toko keluar dan mengusir mereka semua. Di sekolah, Kelly kembali dibuat malu karena video pembulian tersebut tersebar di internet. Dan tanpa sengaja, Kelly menabrak seorang pria bernama Taker. Untungnya Kelly meminta maaf dan Taker tidak mempermasalahkannya. Saat kembali ke rumah Kelly, ia membantu ibunya yang bernama Bernice mengangkat banyak belanjaan. Sedangkan Dominic terlihat marah sebab ibunya juga mengejek Kelly karena suka jajablok plastik. You know that I can't. Oh, I know. You're busy with anyone special? No, it's Nelson. Di sisi lain, pria bernama Redout sedang melakukan ritual di kuburan terlarang yang dibongkar Flugger. Ia adalah penjaga makam tersebut. Kembali ke Kelly, Bernice memanggil dokter karena Kelly tidak pernah memakan makanan normal. Dokter itu hanya menyarankan Bernice membawa Kelly ke psikolog untuk berobat. Di sini dokter mengajak Bernice untuk berkencan, namun Bernice menolaknya. I've got a crush on you. Berpindah ke Flugger yang memberitahu tentang kehebatan penyembuhannya kepada para warga. Kemudian seorang wanita tua renta menghampirinya untuk minta diobati. Dan ternyata Flugger bisa menyembuhkannya hanya dengan memegangnya. Banyak orang menyaksikan, termasuk Bernice. It's my left knee. Heal this woman's leg. To take the pain away, tell me how you feel. Yes. It's a miracle. Just throw that off into the side. Setelah itu, Bernice meminta Flugger untuk ke rumahnya menyembuhkan Kelly. Sebelum Flugger pergi, Redad menghampirinya. Redad mengetahui bahwa Flugger mendapatkan kekuatan itu setelah membongkar kuburan tua yang ia jaga. Belong to you. That grave is over one. Ia meminta Flugger untuk mengembalikan kekuatan tersebut. Namun Flugger menolak karena ia juga ingin mendapatkan kekuatannya. Adios, Chief Red. Lanjut, Flugger pergi ke rumah Bernice untuk mengobati Kelly. Namun, di pengobatan pertamanya, Flugger ingin pergi ke kamar mandi. Are you okay? Setelah itu, ia kembali mengobati Kelly. Hingga akhirnya, Flugger tewas. Sedangkan Kelly langsung terlihat segar dan ia mulai bernafsu makan. Malam harinya, Sheriff bernama Adler
dan anak buahnya membawa mayat Flugger. Adler meminta maaf karena Flugger telah menipunya. Either way, we're sorry that Fluger. Ternyata Adler beranggapan bahwa Flugger telah gila. Namun Bernice dan Kelly tidak memberitahu semua kejadian yang sebenarnya. Esok harinya Kelly terluka saat memperbaiki sepedanya. Namun luka itu sembuh dengan sendirinya. Ternyata kekuatan penyembuh Flugger berpindah ke tubuh Kelly. Kelly langsung memberitahu ibunya saat ibunya memegang minuman. Kelly langsung mengambilnya dan meminumnya. Di sini Bernice terlihat sangat senang karena Kelly sudah kembali normal. You drank the soda instead of eating the can. Di jalan, Kelly bertemu dengan Dominic. Dominic mengatakan kalau Kelly terlihat berbeda. Well, I like this new Kelly. Setelah Dominic pergi, tiba-tiba Brad muncul dan menghajarnya. Namun, ketika Kelly dihajar, ia tidak merasakan sakit, melainkan Brad yang merasakannya. Fucking monster! Malam harinya ayah Brad yang seorang belati yang bernama Gus mendatangi rumah Bernice dan menanyakan kepada Kelly apa yang terjadi kepada anaknya. Bernice langsung menutup pintunya dan Kelly menjelaskan semuanya serta mempraktekkan dengan mencubit dan membakar lengannya. Ibunya mulai percaya dan meminta Kelly merahasiakan kekuatannya. We've got to keep this between us. Esok harinya di sekolah, Kelly mulai berpikir kotor, sehingga Dominic dan temannya bernama Sarah juga merasakannya. Today. Oh, that feels good. Ternyata kekuatan Kelly membuat orang yang dibayangkannya merasakan sensasinya. What is going on here? Malam harinya, sekolah sedang mengadakan pesta. Ketika melihat Nelson dan temannya mengganggu Dominic, Kelly maju ke depan untuk melindunginya. Hampir saja terjadi perkelahian. Untungnya, belati tegas melarang mereka sebelum perkelahian terjadi. Save it for the game. Yes, Coach. Namun, terlihat belati tidak menyukai Kelly dan ingin menggapai apa yang terjadi kepada anaknya. Lanjut, Nelson dan teman-temannya sedang menyusur di jalan menggunakan mobil yang dikemudikan Red. Ketika melihat Kelly, Red langsung menabraknya memasuki kolong mobil. Namun, yang tewas adalah Red sendiri, sedangkan Kelly tidak terluka sedikit pun. Saat Dominic dan Sarah tiba, mereka terkejut melihat Red sudah tewas. Di saat polisi berdatangan, mereka langsung mengevakuasi mayat si Red. Bernice juga tiba di sana dengan khawatir. Ternyata Kelly sudah menceritakan tentang kekuatannya kepada Dominic. Dominic berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Sedangkan Nelson dan yang lainnya beralasan kalau Kelly yang salah. Namun Sheriff Adler merasa ragu ketika perkataan mereka. Tucker, what do you see? Dumbass was riding his bike in the... Esok harinya, Red Earth pergi ke tempat Flugger dikubur untuk memastikan sesuatu. Sedangkan di kampus, terlihat Nelson dan teman-temannya sedang merencanakan sesuatu saat melihat Kelly bersama Dominic. You want one? Malam harinya, Kelly bekerja di sebuah restoran. Ketika ia membuang sampah, Red Earth muncul dan mengatakan sangat aneh setelah tabrakan mobil tidak terluka. Kelly beralasan kalau ia terlempar di semak-semak, sehingga tidak terluka. That's all. Setelah kembali ke rumah Kelly, melihat ibunya sedang sakit, Kelly berinisiatif membelikan ibunya obat. Ketika Nelson dan teman-temannya melihat mobil keluar, mereka mengira tidak ada orang lagi di rumah Kelly. Mereka langsung menarik penyanggal batu rumah Kelly dan membuat gas copot
sehingga terjadi ledakan yang menewaskan ibu Kelly. This shit stop. Melihat rumahnya terbakar, Kelly langsung masuk. Namun, ibunya tidak bisa lagi diselamatkan. Kini Kelly tidak mempunyai siapapun, dan sekarang ia hidup sendiri. Di rumah sakit, Sheriff Adler menanyakan keadaan Kelly. Dokter mengatakan kalau Kelly baik-baik saja dan ia sudah bisa pulang. Namun, Sheriff Adler meminta dokter menahannya di rumah sakit karena Kelly tidak punya kerabat. Kelly doesn't have any next of kin. Setelah itu, Adler memberikan sisa-sisa pakaian Bernice kepada Kelly. Sebelum Adler pergi, Red Art memberitahu tentang kekuatan penyembuhan yang diberikan Pfluger kepada Kelly. Namun, Adler tidak terlalu mempercayainya. Red Art hanya berpesan, jika Adler sudah percaya, datanglah mencarinya. To set things right. Setelah pemakaman ibunya, Kelly menghampiri makam Pfluger. Di sini, Dominic menghampiri dan mencoba menenangkannya. Setelah Dominic pergi, Kelly memakan daun anggur kering yang tumbuh di makam Pfluger. Saat Sarah mencari Dominic, ia tak sengaja melihat Kelly muntah di makam Pfluger. Kemudian Adler menenangkan Kelly dengan mengatakan kalau ia bersedia mencarikan orang tua baru sebagai pengasuhnya. Di dalam mobil, Adler memberitahu bahwa batu penyangga rumah Kelly seperti ditarik oleh sesuatu sebelum terbakar. Dan di situ Kelly mulai berpikir itu bukan kecelakaan dan melainkan disengaja. Sedangkan Nelson dan yang lainnya sangat senang seperti tidak memikirkan rasa bersalah sedikit pun. Mereka juga mengejek Kelly saat berpapasan mobil. Kelly merasa kesal hingga ia melompat dari mobil Adler hanya untuk membalas dendam. Saat berada di sungai, terlihat Taker sedang berenang. Kelly mengikuti mengambil baju Taker dan memakannya. Tiba-tiba, leher Taker seperti tercekik hingga tewas, karena Kelly membalut lehernya sendiri menggunakan baju Taker. Kelly mengatakan siapa selanjutnya yang akan mati. Karena takut, Red langsung melarikan diri. Ketika Kelly mengambil baju Tony, polisi muncul. Dengan terpaksa, Kelly harus pergi dari sana. Sorry. For now. Nelson dan temannya memberitahu polisi bahwa tewasnya Taker adalah perbuatan Kelly. Akan tetapi, Adler bersama rekannya mendapat kabar You bohong. were throwing rocks. Did you hit Tucker? We didn't do something. Malam harinya Dominic membicarakan Kelly dengan Sarah lewat telepon. Dan tiba-tiba Kelly muncul di bawah jendela yang membuat Dominic terkejut. Kelly mengajaknya keluar dan memberitahu semua yang terjadi. Dominic yang hanya mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan apapun. That would make your mom proud. Esok harinya di kelas saat Nelson sedang mengadakan eksperimen, Kelly muncul memancing kemarahan Tony. Tony yang kesal langsung menyiram cairan ke wajah Kelly. Namun, wajah Kelly kembali utuh sedangkan wajah Tony yang meleleh. Di sini, Kelly meminta Nelson mengakui kalau mereka telah membunuh ibunya. Dan tiba-tiba Adler muncul dan Kelly langsung pergi dari sana. Malam harinya Sarah dan Nelson berniat membalas Kelly, karena ia mengetahui kelemahan Kelly adalah memakan kulit anggur.
Malam itu juga mereka mengambil akarnya dan Nelson merendamnya di dalam air. Vomit. Sick. That's it. Let's get it. Come on, let's go. Esok harinya Redard bersama Adler membongkar makam Pfluger untuk melakukan ritualnya. Kemudian Adler menghampiri Platygus karena ia ingin memberitahu tentang Kelly. Namun Platygus tidak mau mendengarkannya. Di sini Adler mengecek bak belakang mobil Nelson. Di sana ia melihat sebuah rantai dan bebatuan. Adler langsung mempertanyakan rantai itu kepada Nelson. Namun, di saat Nelson masih tidak mengakuinya, tiba-tiba Kelly muncul dan mengebor kakinya sendiri sehingga Nelson merasakan sakitnya. It's the walking garbage disposal. Fucking gross. It'll be worth it. I like Reed. Never thought I'd say that. Di saat ada kesempatan, Nelson menyemprotkan cairan dan menakar anggur yang membuat Kelly lemah. Tanpa ragu, Platygus langsung menembak kepala Kelly. Namun, kekuatan Kelly masih berfungsi sehingga Platygus pada saat malah Nelson yang tewas. Melihat kejadian itu, Dominic marah karena Kelly yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. The old Kelly, not this new Kelly. Not anymore. I don't want to be the old Kelly. Adler memberitahu kalau Redard bisa membantunya. Namun Kelly ingin menembaki dirinya sendiri. Untungnya Adler menenangkannya hingga akhirnya Kelly pasrah untuk menghilangkan kekuatannya. Ketika sedang di tengah ritual, beberapa polisi berdatangan membawa senjata. Tiba-tiba Redard mengatakan kekuatannya sudah menyatu di dalam diri Kelly. Dan salah satu caranya adalah membunuhnya, agar Redard bisa mendapatkan kekuatannya tersebut. Keep going! Then I will have... Kelly dan Dominic langsung berlari, namun polisi menembak mereka berdua hingga terlempar ke dalam makam Pfluger. Setelah melihat Dominic sekarat, Kelly langsung makan setengah paru-paru milik Pfluger, dan akhirnya ia juga tewas. Then don't give them the power. How did you do this to me? It's with me. With me? Mayat mereka berdua dibawa menggunakan ambulans. Tiba-tiba, Dominic terbangun dan ia hanya merasakan gatal di bekas lukanya, sedangkan Kelly tewas seutuhnya. Dan jadwal rebahan pun selesai. Oke lah dulur, mungkin di video kali ini segitu aja. Jika ada salah dari penyampaiannya mohon dimaklumi, dan jika ada kritik dan sarannya cantumkan saja di kolom komentar. Tong hilap lamun resep karena video nak, bantu subscribe channel nak, like video nak. Lumayan lah jangan baturan di waktu santai nak.